Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Deja Vu yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang penyelidikan anggota kepolisian dalam mengungkap kasus penculikan yang menimpa putri komandan inspektur polisi. Namun selama penyelidikan berlangsung terungkap juga kasus kriminal lain yang terjadi setahun yang lalu. So, bagaimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu malam, seorang pria tua bernama Subramani mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. Subramani merupakan seorang penulis novel dengan genre kriminal. Ia melaporkan jika tokoh dalam novel yang pernah ia tulis beberapa tahun yang lalu kini mengancam keselamatannya dan selalu menerornya dengan telepon ancaman. Hal tersebut jelaslah membuat polisi bernama Ezumalai yang menerima pengaduan menjadi tertawa. Ditambah lagi saat itu Subramani dalam keadaan mabuk. Dengan perasaan kecewa, Subramani kemudian kembali ke rumahnya. Ia yang masih terjaga kemudian mengambil penanya dan menulis novel terbaru yang ia beri judul Deja Vu. Di tempat lain, seorang wanita muda tengah disekap di dalam sebuah mobil. Melihat tidak ada orang yang menjaganya, si wanita berusaha melepaskan ikatan dan mencoba melarikan diri sambil membawa ponsel salah satu pelaku. Namun alarm mobil tersebut berbunyi sehingga 4 orang bertopeng yang menculiknya dengan cepat menyadarinya. Sambil berlari, wanita tersebut melakukan 2 panggilan darurat ke ruang kontrol polisi. Akan tetapi tak lama kemudian keberadaannya diketahui oleh para pelaku sehingga ia pun harus mendapatkan pukulan sampai tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, Subramani yang masih menulis novel harus terhenti karena listrik tiba-tiba padam. Karena merasa kelelahan, ia pun tertidur. Namun saat yang bersamaan, ia mendapatkan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Keesokan pagi, Inspektur Gopi mendatangi kediaman Subramani. Tanpa alasan yang jelas, ia kemudian membawa Subramani dan menuduhnya sebagai tersangka kasus penculikan kepada seorang wanita bernama Puja. Di sini barulah diketahui jika wanita yang diculik oleh 4 orang bertopeng tadi malam bernama Puja. Dalam panggilan darurat yang ia lakukan, Puja mengatakan nama Subramani, sehingga dengan hal tersebut kepolisian yakin jika Subramani terlibat dalam penculikan tersebut. Ditambah lagi saat Gopi meminta Subramani menunjukkan nomor ponsel yang sering melakukan ancaman kepadanya, ternyata nomor itu sama dengan nomor ponsel yang digunakan Puja tadi malam. Mengingat nama Puja, Subramani teringat dengan karakter Puja di dalam novel yang baru ia tulis. Ia kemudian membacakannya dan ternyata isi dalam novelnya sama persis dengan kejadian yang menimpa Puja saat ini. Dari sanalah barulah diketahui jika novel yang ditulis Subramani benar-benar terjadi di dunia nyata. Seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Subramani, Gopi bersikukuh tetap membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun tindakannya mengundang perhatian dari para tetangga. Mereka menyayangkan apa yang dilakukan kepolisian sudah keterlaluan karena menangkap seseorang tanpa surat perintah ataupun barang bukti yang jelas. Di kediaman Komandan Inspektur Polisi bernama Nyonya Asah, ajudannya memberitahu video kekerasan yang dilakukan Gopi barusan. Asah sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan anak buahnya. Namun saat Gopi menunjukkan rekaman percakapan tadi malam, ternyata Asah sangat mengenali suara tersebut. Yang tidak lain adalah Puja, putri semata wayangnya. Ia kemudian memerintahkan ajudannya untuk melakukan panggilan ke nomor Puja, namun ponselnya tidak aktif. Asah yang panik kemudian menugaskan Gopi untuk kembali menjemput Subramani. Sesampainya di kediaman Subramani, Gopi langsung mengusir semua wartawan yang sudah berkumpul. Ia juga menodongkan senjata dan memaksa Subramani untuk ikut bersamanya. Namun aksinya menjadi viral di media sosial sehingga mengundang perhatian pihak pemerintah. Ketua Menteri kemudian menelpon Asah dan memperingatinya atas tindakan yang ia lakukan. Seharusnya Asah bisa membuat kasus penculikan putrinya tidak diketahui oleh media karena jika hal tersebut tersebar luas bisa-bisa menambah stigma tidak percaya di mata masyarakat atas kinerja kepolisian yang menangkap seorang pelaku tanpa barang bukti yang jelas.
Selanjutnya Asa pergi menemui Subramani di tempat tinggalnya. Ia pun meminta Ezumalai agar memberikan kabar kepadanya ketika Subramani menulis kisah selanjutnya. Karena tekanan yang ia terima, Asa kemudian menemui para wartawan dan menjelaskan jika kasus penculikan yang terjadi kepada putrinya sama sekali tidak benar. Ia pun meminta maaf atas penangkapan yang dilakukan oleh anak buahnya, sehingga karena pengakuan itu kasus tersebut dianggap telah selesai di mata media. Selanjutnya Asa meminta bantuan kepada Divisi Investigasi Kriminal agar diberikan seseorang yang bisa membantunya menangani kasus penculikan putrinya. Tak lama kemudian sembari menunggu, Ezumalai kembali menelponnya. Ia memberitahu jika Subramani sudah melanjutkan tulisannya. Di dalam novelnya ia mengatakan jika Komandan Inspektur meminta bantuan kepada Divisi Investigasi dan mereka mengirimkan petugas bernama Vikram Kumar. Asa yang sedikit tidak percaya kembali menelpon Divisi Investigasi dan menanyakan nama petugas yang akan dikirim. Vikram Kumar merupakan petugas terbaik di bidang investigasi. Selain itu, ia juga memiliki keahlian di bidang peretasan, sehingga pihak divisi yakin jika ia pasti bisa menangani kasus tersebut dengan baik. Selanjutnya ia menemui Asa, dan setelah mendengarkan semua penjelasan yang diberikan, Vikram mau menyelesaikan kasus tersebut dengan syarat tidak ada orang yang mengganggunya ketika proses penyelidikan berlangsung, termasuk Asa sendiri. Selain itu, ia juga meminta agar diberikan 2 petugas tambahan untuk membantunya. Di tempat lain, seorang psikiater dikirim untuk mempelajari kejiwaan Subramani. Ia menyimpulkan jika Subramani tidak memiliki kelainan apapun. Namun karena kebiasaannya yang selalu mengkonsumsi alkohol, kemungkinan ia menderita skizofrenia atau gangguan kepribadian ganda. Dan tentang tulisan yang dibuatnya, psikiater tidak bisa menganalisanya karena hal tersebut tidak bisa dibuktikan dengan hal logika. Selanjutnya Vikram dikenalkan dengan 2 petugas tambahan, yaitu Praven dan Anwar. Ketika di perjalanan, Praven mengabarkan tentang lokasi party yang dihadiri Puja tadi malam. Party tersebut diadakan oleh teman Puja yang bernama Kishore. Vikram sampai di kantor Puja dan meminta rekaman CCTV saat jam pulang kerja. Pada pukul 7.45 malam terlihat Puja pergi bersama 2 orang temannya yang bernama Anita dan Ramia. Pertama, Vikram mewawancari Ramia. Ia mengatakan jika Puja telah menghilang sejak meninggalkan party. Ramia tampak bingung dengan berita tersebut. Ia pun teringat dengan keributan kecil yang terjadi kepada Puja tadi malam. Malam itu, sepulang kerja, ia, Puja, dan Anita pergi ke party yang diadakan Kishore. Awalnya semuanya baik-baik saja, sampai suatu ketika saat Puja hendak ke toilet, ia tiba-tiba saja ribut dengan salah satu tamu pria yang merupakan rekan Kishore. Selanjutnya Puja yang sangat kesal kemudian pergi begitu saja dari party bersama Anita, sehingga bisa dipastikan jika Anita kemungkinan mengetahui sesuatu. Selanjutnya Ezumalai kembali menelpon Vikram dan memberitahu apa yang baru saja ditulis oleh Subramani. Setelah Ezumalai membacakannya, ternyata semuanya sama persis dengan apa yang dilakukan Vikram. Ia bahkan menuliskan jika Anita saat ini sedang dalam perjalanan ke kantor menggunakan taksi dengan nomor plat TN21BA1488. Dan tak lama kemudian Ramia kembali memasuki ruangan dan mengatakan jika Anita sudah di perjalanan menggunakan taksi. Tak percaya dengan apa yang ia dengar, Vikram menyuruh Ramia untuk menanyakan nomor plat taksi tersebut. Dan ternyata apa yang ditulis Subramani ternyata benar. Vikram kembali menelpon Ezumalai. Ia berpikir ada seseorang yang memberitahukan hal itu kepada Subramani. Namun Ezumalai mengatakan jika hal itu tidak mungkin karena ia sudah menahan ponselnya. Vikram yang masih tidak percaya memerintahkan Ezumalai untuk memeriksa dengan teliti apakah Subramani menyembunyikan sesuatu di tubuh atau telinganya. Namun setelah Ezumalai memeriksanya tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Selanjutnya Vikram mewawancarai Anita yang baru saja tiba di kantor. Anita juga tidak mengetahui jika Puja telah menghilang. Karena setelah mengantarkannya pulang ke rumah, Puja langsung melanjutkan perjalanan. Namun ada yang janggal saat mereka di perjalanan pulang. Anita sempat melihat dari kaca spion pria yang baru saja ribut dengan Puja mengikuti mobil mereka dengan menggunakan sepeda motor.
Selanjutnya Vikram mewawancari Kishore. Setelah bercerita panjang lebar, Kishore mengatakan jika pria yang ribut dengan Pooja tadi malam adalah rekan sekolahnya yang bernama Raffi. Namun ia mengatakan jika Raffi merupakan pria yang baik, jadi tidak mungkin dia yang menculik Pooja. Saat bersamaan, Anwar mengatakan jika benar ada sepeda motor yang mengikuti Pooja. Namun yang jadi masalahnya, nama pemilik yang terdaftar mengatakan jika motor tersebut telah ia jual 1 tahun yang lalu dan ia tidak mengetahui siapa pemilik selanjutnya. Saat mengamati motor itu, Vikram melihat ada stiker yang tertempel di sisi plat, sehingga ia pun memerintahkan Anwar untuk mencarinya berdasarkan stiker tersebut. Di tempat lain, Praven berhasil menemukan keberadaan mobil Pooja di sebuah jalanan gang lokasi perumahan. Ia kemudian menelpon Vikram untuk segera datang. Sesampainya, Vikram melihat ban mobil Pooja yang pecah karena tertancap paku. Selanjutnya, Vikram pergi ke persimpangan jalan utama. Di sana ia menemukan palang pengalihan jalan yang terbuang. Ia kemudian menanyakan kepada petugas setempat apakah tadi malam ada pengalihan jalan. Namun mereka mengatakan tidak ada. Dari sini, Vikram menarik kesimpulan jika yang memasang palang tersebut adalah pelaku penculikan untuk mengalihkan Pooja dari jalan utama. Selanjutnya, mereka yang sudah menyebarkan paku berhasil membuat mobil Pooja terhenti, dan dari sanalah mereka kemudian menculik Pooja. Di tempat lain, Asa yang tidak bisa menahan kemarahannya kemudian kembali mendatangi kediaman Subramani. Ia menanyakan di mana Subramani menyembunyikan putrinya. Namun lagi-lagi Subramani mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang terjadi. Yang ia tahu hanya menulis cerita dan salah satu karakternya bernama Pooja. Karena merasa jika tulisannya menjadi penyebab masalah, ia pun memutuskan untuk berhenti menulis dan membiarkan cerita tersebut gantung begitu saja. Tindakan Asa dilaporkan Ezumalai kepada Vikram, sehingga Vikram yang marah mengatakan kepada Asa agar ia tidak mencampuri penyelidikan yang ia lakukan. Di tempat lain, Anwar yang memeriksa lokasi kejadian saat Pooja melakukan panggilan darurat menemukan beberapa barang Pooja yang tertinggal. Ia juga mengatakan jika tempat ini adalah tempat yang sama dengan kasus penculikan dan pemerkosaan kepada seorang wanita bernama Janani setahun yang lalu. Di tempat lain, Subramani kini kembali melanjutkan tulisannya. Ia menulis 3 orang bertopeng membawa seorang wanita berumur 23 tahun dan membuangnya dari sebuah jembatan. Tulisan tersebut kemudian disampaikan kepada Vikram dan singkatnya setelah melakukan pencarian mereka menemukan seorang wanita seperti yang ditulis oleh Subramani. Namun setelah melihatnya, wanita tersebut bukanlah Pooja, melainkan wanita yang tidak diketahui identitasnya. Dengan sangat marah, Vikram kemudian mendatangi Subramani dan langsung menendangnya. Ia yang sudah tidak tahan kemudian memerintahkan Subramani untuk kembali menulis. Dan apa yang ditulisnya haruslah benar-benar terjadi seperti yang sebelumnya. Dan jika melenceng maka timah panas akan mendarat di kepalanya. Sembari menunggu, Vikram mendapatkan telepon dari Praven. Ia mengatakan saat mobil Pooja terhenti di jalan ada 15 mobil yang melintas. Dan setelah semuanya diperiksa ada satu mobil yang mencurigakan, yaitu mobil BMW yang belum terverifikasi. Singkatnya, setelah menunggu lama, akhirnya Subramani kembali menulis. Dalam novelnya, ia mengatakan jika malam ini seorang supir taksi mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan atas penculikan kepada seorang wanita yang dilakukan oleh 4 orang pemuda. Ia mengatakan saat ia mengantar wanita tersebut ada mobil BMW yang menabrak kaca spionnya. Dan setelah ia menghampirinya, para pemuda itu malah memukulnya dan membawa wanita yang menjadi penumpangnya. Polisi yang menerima laporan menyuruhnya untuk menuliskan laporan tersebut. Namun sesaat kemudian polisi lain datang dan menyuruh supir itu menggeser taksinya karena sudah menghalangi pintu utama. Untuk membuktikan kebenaran apa yang ditulis Subramani, Vikram menuju kantor polisi tersebut. Dan ternyata apa yang ditulisnya benar-benar menjadi kenyataan. Vikram melihat rekaman CCTV, namun sepertinya ada kejanggalan yang terjadi, di mana supir taksi tersebut ternyata menggunakan jumper, sehingga rekaman CCTV yang ditampilkan menjadi terganggu.
Setelah mengamati dengan teliti, Vikram melihat jika supir tersebut meninggalkan sebuah kertas di salah satu meja. Dan setelah melihatnya, Vikram sangat terkejut karena kertas tersebut adalah laporan yang ditulis tertanggal setahun yang lalu. Dalam laporan itu berisi sebuah kasus penculikan kepada seorang wanita yang dilaporkan oleh seorang supir taksi bernama Raffi. Saat itu ia sedang membawa penumpang wanita yang baru saja ia jemput dari bandara pada pukul 11 malam. Saat di perjalanan, sebuah mobil BMW yang di dalamnya ada 4 pemuda tiba-tiba menyalip dan menabrak spionnya. Raffi melanjutkan perjalanan dan melihat mobil BMW yang menabraknya ada di sana. Ia yang berusaha meminta pertanggungjawaban kemudian turun dan menyamperi para pemuda tersebut. Namun bukannya hal baik yang ia dapat. Sementara wanita yang menjadi penumpangnya tidak tinggal diam melihat kejadian itu. Dengan berani, ia kemudian turun dari taksi dan membela Raffi. Akan tetapi kejadian yang sama juga menimpanya. Para pemuda itu malah memukulnya dan membawanya pergi. Singkatnya, setelah dilakukan pemeriksaan akan siapa pria yang baru saja membuat laporan, Asa sangat terkejut ketika mengetahui pria itu adalah Raffi. Namun ia keceplosan mengatakan jika Raffi sudah meninggal dunia setahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, scene flashback kemudian diperlihatkan. Raffi yang baru saja mengalami peristiwa buruk tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan penumpangnya. Sehingga ia pun memutuskan pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan pengaduan. Namun para polisi tidak langsung melakukan penyelidikan dan malah meminta Raffi menunggu semalaman di kantor sampai kasus tersebut diselidiki. Keesokan paginya, wanita yang diculik ditemukan pingsan di lokasi yang sama persis dengan lokasi Puja melakukan panggilan darurat. Berdasarkan pemeriksaan medis, wanita itu mengalami luka serius akibat pemerkosaan yang dilakukan keempat pemuda. Asa yang sudah mengantongi identitas keempat tersangka mengatakan kepada media jika ia akan menangkap pelaku secepatnya. Namun disinilah kejadian yang tidak terduga terjadi. Ternyata salah satu pelaku yang bernama Sidat merupakan putra dari pengusaha kaya yang memiliki pengaruh di pemerintahan. Mereka meminta agar Asa menghapus nama Sidat dari daftar tersangka, entah bagaimanapun caranya. Dan jika ia berhasil melakukannya, Asa dijanjikan akan mendapatkan jabatan komandan inspektur. Ia yang sudah menangkap ketiga tersangka membawa mereka ke lokasi kejadian pemerkosaan. Ia juga membawa Raffi yang merupakan saksi tunggal dalam kejadian tersebut. Setelahnya Asa menembak mati ketiga tersangka dan ia juga menembak mati Raffi. Ia merekayasa seolah-olah para tersangka melakukan perlawanan, sehingga dengan terpaksa para polisi harus melakukan tindakan eksekusi di tempat. Di rumah sakit, hal yang mengejutkan juga terjadi, di mana wanita yang merupakan korban pemerkosaan kini meninggal dunia. Dan wanita itu tak lain adalah Janani. Mendengarkan pengakuan Asa, Vikram yakin jika kasus yang terjadi kepada Puja berkaitan erat dengan kematian Janani. Karena berdasarkan laporan yang diberikan Praven, mobil BMW yang membawa Janani setahun yang lalu sama dengan mobil BMW yang berhenti di samping mobil Puja. Namun di sisi lain yang jadi permasalahannya, mengapa orang yang sudah mati bisa kembali datang dan membuat laporan yang sama? Di tempat lain, Praven kini telah menemukan sepeda motor yang sempat mengikuti mobil Puja. Dan dari keterangan yang diberikan pihak showroom, kereta itu baru saja disewa oleh seseorang. Praven juga mengatakan jika ia sudah mengirimkan identitas alamat si penyewa ke ponsel Vikram melalui WhatsApp. Selanjutnya, Anwar juga menelponnya. Ia mengabari jika pemilik mobil BMW terdaftar atas nama Sidat yang merupakan salah satu pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui Sidat melakukan perjalanan di lintas Chennai Bangalore dan memasuki salah satu tol. Namun laporan dari pihak tol mengatakan jika mobil tersebut masih berada di kawasan Chennai. Selanjutnya, Vikram menelpon Ezumalai dan memintanya membacakan apa yang ditulis Subramani. Saat Ezumalai membacakannya, semua kejadian yang terjadi mulai pengakuan Asa, sepeda motor yang dikatakan Praven, dan mobil BMW yang dibawa oleh Sidat, semuanya tertulis jelas dalam novel tersebut. Sesaat kemudian, berdasarkan identitas Raffi setahun yang lalu, Vikram melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi rumah Raffi untuk mendapatkan petunjuk tambahan. Di sana ia melihat foto Raffi dengan karangan bunga yang menandakan jika Raffi benar sudah meninggal dunia.
Selanjutnya, dengan menggunakan kepintarannya di bidang peretasan, Vikram berhasil melacak sensor lokasi mobil BMW yang dibawa Siddharth. Sesampainya di sana, ia melihat di dalam mobil tersebut ada Siddharth yang tak sadarkan diri di bangku supir. Dan di bangku belakang ada Pooja dalam keadaan terikat. Dengan memecahkan kaca mobil, Vikram berusaha memasuki mobil tersebut. Dan singkatnya, ia pun berhasil menghentikan laju mobil dan Pooja dan Siddharth berhasil diselamatkan. Setelah itu, Vikram memeriksa sistem keamanan di dalam mobil. Ia pun terkejut ketika mengetahui jika mobil itu ternyata dikendalikan oleh seseorang dari tempat lain. Lagi-lagi dengan keahlian peretasan yang ia miliki, Vikram berhasil melacak IP pelaku. Dengan cepat, ia kemudian mendatangi lokasi tersebut dan mendapati Raffi dengan seorang rekannya yang merupakan seorang hacker. Disinilah satu fakta terungkap. Jika sebenarnya orang itu bukan Raffi, melainkan Rahul, saudara kembarnya. Hal itu ternyata sudah disadari Vikram ketika mencocokkan identitas alamat yang diberikan Praven sama dengan alamat identitas Raffi setahun yang lalu saat ia membuat laporan. Dan untuk memastikan kecurigaannya, ia mendatangi rumah mereka dan menemukan dua foto dengan wajah yang sama. Yang satunya mendapatkan karangan bunga dan yang satunya tidak. Ternyata selama ini Rahul telah meretas semua percakapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan memerintahkan Subramani untuk menuliskannya satu persatu sebagai cerita novel yang diberi judul Deja Vu. Selanjutnya, untuk membuat Subramani terkejut, ia mengambil alih perintah suara dan menyuruhnya menuliskan jika Vikram sudah menemukan keberadaan Pooja dan Siddharth. Sontak hal itu membuat Subramani sangat syok, sehingga ia pun menjatuhkan alat panggilan rahasia dari telinganya. Keesokan harinya, Vikram menemui Asa. Asa sangat berterima kasih atas kinerja yang dilakukan Vikram. Namun Vikram merasa jika kasus tersebut belumlah selesai. Kemungkinan masih ada seorang lagi yang merupakan dalang dari kejadian tersebut. Apalagi dari 4 tersangka pelaku penculikan tidak ada nama Siddharth di sana. Dan untuk menutup kasusnya, Asa malah membunuh Raffi untuk menghilangkan saksi kunci. Dengan kata lain, posisi Asa bisa menjadi terancam jika Rahul atau Subramani membuka suara. Beberapa hari ini ternyata Vikram sudah mendatangi rumah sakit yang menangani Janani setahun yang lalu. Ia mendapatkan informasi jika pihak rumah sakit telah menyatakan Janani sudah melewati masa kritis. Namun 40 menit ke depan ia dinyatakan meninggal dunia. Dokter ahli yang berjaga hari itu mengatakan kepada Vikram jika selama rentang waktu 40 menit tersebut Asa mendatangi rumah sakit dan menemui kepala dokter. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa setelah Asa berada di sana, Janani dinyatakan meninggal dunia? Karena sudah tertekan, akhirnya Asa berterus terang. Kematian Janani memang karena dirinya. Ia mengaku jika pembunuhan yang ia lakukan tak lain untuk menolong Janani agar tidak hidup dengan perasaan yang hancur akibat rasa trauma. Setelah Asa menjelaskan hal tersebut, Vikram menarik kesimpulan kemungkinan dalang sebenarnya bukanlah dari pihak Raffi, melainkan dari pihak Janani. Selama ini ia juga melakukan penyelidikan tambahan mengenai latar belakang Janani. Dan diketahui jika Janani memiliki seorang kekasih yang juga mengetahui semua kejadian ini. Dia menggunakan Rahul, Subramani, dan Siddharth untuk mengalihkan perhatian dan mencoba mengungkapkan semua fakta tanpa mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Mendengarkan pernyataan itu dan untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan, Asa menjanjikan uang yang sangat banyak dan kenaikan pangkat kepada Vikram jika ia bisa membantunya menuntaskan kasus tersebut dan membunuh Rahul, Subramani, dan juga Siddharth. Dan tentang kekasih Janani yang masih hidup, Asa akan mencarinya dan menewaskannya juga. Atas perintah yang dilakukan oleh Asa, Vikram kemudian mendatangi Rahul, Subramani, dan Siddharth di sebuah tempat yang telah ia siapkan. Sebelum membunuh mereka, Subramani akhirnya buka suara. Ternyata Raffi dan Rahul adalah putranya. Malam saat kejadian itu berlangsung, ia menelpon ke ponsel Raffi karena ia belum juga pulang ke rumah. Namun ia sangat terkejut karena panggilan yang ia lakukan dijawab oleh pihak kepolisian. 2 hari setelahnya, polisi mendatanginya dan memberikan kabar duka akan kematian Raffi. Polisi juga membawa lembaran laporan pengaduan yang ditulis Raffi dalam keadaan tersobek. Hal tersebut membuat Rahul berjanji akan mencari keadilan untuk saudara kembarnya.
Dengan menyatukan robekan laporan pengaduan yang ditulis Raffi sebelumnya, ia mengetahui jika mobil BMW yang tertulis di dalam laporan tersebut terdaftar atas nama Sidat, yang merupakan putra dari pengusaha kaya. Ia juga akhirnya mengetahui jika saudaranya telah dibunuh untuk menutupi kebenaran kasus tersebut. Dan polisi yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan itu adalah Asa. Sadar jika ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan pengusaha kaya dan komandan inspektur kepolisian, Rahul berusaha melakukan pembalasan dengan menculik Puja dan Sidat secara bersamaan. Dengan meminta bantuan dari rekan-rekannya, ia membuat seolah-olah kejadian penculikan tersebut sama persis dengan kejadian penculikan Janani setahun yang lalu. Untuk melancarkan aksinya, Rahul meretas semua sistem komunikasi dengan memasang kamera rahasia di kediaman Asa, Subramani, dan semua tempat yang dijadikan lokasi penculikan Puja. Selanjutnya, ia memerintahkan ayahnya menulis sebuah novel atas beberapa kejadian yang baru saja terjadi. Sehingga apa yang mereka lakukan ternyata berhasil mencuri perhatian media dan menjadikannya sebagai berita yang sensasional. Singkatnya, setelah Rahul menjelaskan semuanya, ia mengatakan kepada Vikram, jika semua yang ia lakukan semata-mata untuk menuntut keadilan atas kematian saudara kembarnya, dan terutama kepada Janani yang merupakan korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara di kediaman Asa, kejadian yang mengejutkan terjadi. Media mengabarkan jika pembunuhan kepada Janani adalah perbuatan Asa, dan kematian saksi utama yang tak lain adalah Raffi juga dilakukan olehnya untuk melindungi pelaku lain, yaitu Sidat, karena masalah kenaikan jabatan. Media juga memutar rekaman percakapan yang dilakukan Asa dengan Vikram saat ia menyuruhnya untuk menyingkirkan Rahul, Subramani, dan juga Sidat. Asa segera menelpon Vikram dan menanyakan apa maksud ia melakukan semua ini. Dengan gampangnya Vikram menjawab jika ia memiliki keputusan sendiri untuk menghukum siapa yang bersalah. Vikram kemudian mematikan ponselnya dan masuk ke dalam mobil. Ia memundurkan mobilnya dan memasang kecepatan penuh dan langsung menabrak Sidat yang membuatnya tewas saat itu juga. Di tempat lain, Asa kembali dikejutkan dengan panggilan petugas polisi yang mengaku sebagai Vikram Kumar. Dengan raut wajah yang penuh kecemasan, Asa kemudian membuka pesan WhatsApp yang baru saja dikirim oleh Vikram. Vikram Kumar ternyata memiliki nama asli Arun, dan yang paling mengejutkan, dia merupakan kekasih Janani. Sebelum melakukan penerbangan ke Chennai, Arun dan Janani sudah bersiap untuk melakukan pernikahan. Namun hal tersebut harus hancur karena kejadian malang yang menimpa Janani. Arun menyusul Janani dan mengetahui jika Janani sudah melewati masa kritis. Namun butuh waktu beberapa bulan lagi agar ia bisa sembuh total. Tetapi takdir berkata lain. Beberapa menit kemudian Janani dinyatakan meninggal dunia. Dan setelah Arun memeriksa penyebabnya, ia mengetahui jika Asa ada kaitannya dengan kematian Janani. Arun yang berusaha mengetahui fakta yang sebenarnya mulai melakukan penyelidikan sampai ia menyadari jika ada pihak lain yang juga merencanakan balas dendam kepada Asa. Dengan memanfaatkan permintaan Asa kepada divisi investigasi, Arun membuat keputusan untuk melibatkan dirinya dalam kasus tersebut. Dan ia pun dengan lantang mengaku sebagai Vikram Kumar. This is Vikram Kumar. Di kediamannya, Asa sangat terpukul dengan kejadian yang menimpanya saat ini. Terlebih lagi, Puja tak lagi mempercayainya dan menganggapnya sebagai biang utama dari semua masalah. Sehingga ia yang tidak memiliki harga diri lagi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di akhir film, Arun mendatangi makam Janani dengan segala kenangan yang tersimpan di dalam hatinya dan keadilan yang sudah ditegakkan. Film pun berakhir. Mungkin pesan yang bisa diambil dalam film ini, jika kita memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan, lakukanlah yang terbaik. Jangan karena alasan jabatan yang lebih tinggi, kecurangan dianggap benar dan keadilan terabaikan. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.